Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah e-commerce, Bapak Gantrivil Gamasta Cianiago, SPD MM, serta rekan-rekan mahasiswa Prodi Manajemen Informatika yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat kembali berdiskusi pada sesi final proyek hari ini. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Yunda Andini Sailan, selaku moderator dan pembicara pertama, bersama dua rekan saya, Wahyudi Bakri dan Rohandi Mandati Saleh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis terkait penggabungan topik pertemuan 6 dan pertemuan 10, yaitu AI Content Generation dan Video Storytelling, serta social commerce dan live shopping strategis dengan studi kasus spesifik pada brand gaming Lenovo Legion. Izinkan saya mewakili pemaparan dengan menjelaskan 4 slide pertama, yang dimana latar belakang yaitu posisi strategis Lenovo Legion bertransformasi dari sekadar mesin gaming menjadi mesin produktivitas kreator untuk menyuplai konten social commerce secara masif dan real time. Adapun data pasar yaitu 86% masyarakat Indonesia berbelanja via media sosial dan $1 miliar GMV TikTok Shop pada Q1 2023. Transformasi media sosial dari platform interaksi menjadi etalase transaksi langsung. Next slide, Wahyu. Tujuan dan manfaat analisis ada 2, yaitu pilar akademis. Di pilar akademis ada tujuannya, yaitu membeda strategi pemasaran omnichannel dan integrasi kecerdasan buatan AI pada ekosistem e-commerce, dan manfaatnya adalah memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah e-commerce pada pertemuan 6 dan 10. Dan yang kedua adalah pilar bisnis praktis. Tujuannya menganalisis metrik konversi dan taktik mitigasi add value di platform sosial e-commerce, dan manfaatnya adalah memberikan actionable insight bagi brand digital marketing dalam memanfaatkan AI untuk efisiensi produksi. Next slide. Masalah utama benturan tuntutan konten versus kapasitas ASIS, yaitu ada hidden konten, yaitu kebutuhan brand dan UMKM memproduksi konten video pendek secara masif, kontan dan real time. Adapun titik benturannya yaitu bagaimana produksi konten value tinggi tanpa mengorbankan kualitas dan atensi audiens. Dan ketiga adalah kejenuhan konsumen terhadap iklan, penurunan engagement, dan skeptisisme audiens Gen Z. Next slide. Pembahasan di sini mengenai tentang otomatis konten ekosistem Legion Effect, yaitu yang pertama adalah input kognitif, yaitu sesi bermain game pengguna direkam secara real time dengan kualitas visual tingkat tinggi. Dan yang kedua adalah proses AI Legion Space, yaitu game cost, analisis pendamping, dan taktik gameplay. Clip Master menyelesai memotong auto edit dan merangkum momen terbaik secara otomatis. Dan yang terakhir adalah output social commerce, konten vertikal siap tayang untuk kampanye live streaming atau etalase afiliasi e-commerce. Next slide, Wahyu. Pada pembahasan yang kedua yaitu hardware otak di balik konten. Lenovo AI Aging MPS dan chip L-A1, yaitu mengoptimalkan pengaturan sistem secara otomatis sesuai beban aplikasi. NPU terintegrasi memastikan readily grafik tinggi tanpa lag saat produksi konten. Dan Legion Coldphone 5.0 Hyper, yaitu kipas ganda dan ruang uap khusus.
menjamin stabilitas suhu saat sesi live streaming e-commerce berjam-jam dalam mode ekstrim atau TDP hingga 250 watt. Dan kinerja Hardware ini memastikan bahwa laptop bukan sekedar mesin bermain atau melainkan studio broadcasting portable. Next slide, Wahyu. Pada slide dampak terhadap domestic e-commerce, saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan, yaitu Rohandi Mandati Saleh. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya akan membahas presentasi yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya. Oke, pembahasan dampak terhadap metrik e-commerce. Lift pertumbuhan penjualan premium, lonjakan penjualan pada segmen premium atau flagship yang didorong oleh efisiensi kampanye pemasaran berbasis AI. Kedua, lonjakan konversi DTC, peningkatan transaksi direct to customer yang terjadi langsung di ekosistem digital tanpa perantara pihak ketiga. Insight strategis, transisi dari sekedar penjual perangkat keras konvensional menjadi penyedia solusi AI, terbukti mempercepat siklus pembelian post-case sales di berbagai kanal omnichannel. Next slide. Pembahasan tantangan keaslian authenticity. Yang pertama adalah AI generated content atau fokus kuantitas, yaitu ada kelebihannya, yaitu produksi volume tinggi dan efisiensi biaya, operasional tanpa henti atau zero downtime. Risikonya adalah potensi konten terasa genetik atau robotik, hilangnya personal brand, dan dilema hak cipta. Selanjutnya ada human atau authentic content atau fokus kualitas. Kelebihannya adalah membangun kepercayaan trust konsumen, engagement emosional tinggi bagi Gen Z. Tantangannya adalah memakan waktu produksi yang lama dan biaya operasional kreator sangat tinggi. Kesimpulan etika, keberhasilan e-commerce bergantung pada AI sebagai akselerator produktivitas, bukan pengganti otentisitas kreator manusia. Slide. Kesimpulan, identitas strategi digital Lenovo, yaitu ada hardware performance, kekuatan mesin premium dan pendingin ekstrim. Selanjutnya ada AI generation, otomatisasi software dan kecerdasan Shift LA1. Selanjutnya ada social commerce, yaitu integrasi live streaming dan afiliasi TikTok Shop. Yang terakhir ada the ultimate commerce productivity agent, yaitu Lenovo berhasil mereposisi laptop gaming dari alat konsumsi hiburan murni menjadi mesin produksi modal bagi kreator e-commerce modern. Slide. Selanjutnya ada rekomendasi solusi dan langkah strategis e-commerce, yang dimana ada hyper personalisasi berbasis AI dan integrasi influencer marketing. Yang pertama, hyper personalisasi berbasis AI, yang dimana memanfaatkan AI tidak hanya untuk membuat video, tetapi untuk menargetkan iklan secara spesifik berdasarkan niat pencarian atau share intent konsumen. Selanjutnya, integrasi influencer marketing, yaitu atasi masalah keaslian atau authenticity dengan menggunakan kreator manusia nyata untuk mempromosikan kapabilitas AI
memanusiakan output mesin. Slide. Selanjutnya, penutup dan daftar pustaka. Di sini saya kembalikan kepada rekan saya, dan saya persilakan. Baik, sebagai penutup seluruh referensi dan daftar pustaka yang kami gunakan dapat dilihat pada slide 12 yang ada pada layar Zoom. Demikian presentasi final project dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gentri Vilgamasta Caniago, SPD MM, atas bimbingannya serta terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga hasil analisis ini bermanfaat bagi pengembangan ekosistem e-commerce berbasis AI dan social commerce. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mengundur diri. Terima kasih.